Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, sahabat roja dimanapun antum berada, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa diberikan hidayah Islam dan sunnah hingga akhir menjelang kehidupan kita, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, pada pagi hari ini kembali kami hadirkan di layar televisi Anda dan juga ruang dengar Anda satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat. Dan pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini kembali akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA hafizallahu taala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Roja Kendari. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami sampaikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik dalam kebaikan serta kemudahan untuk kita selalu menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu ya, meskipun secara online, dengan mengkaji, melanjutkan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di akidah dan tauhid. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang berhubungan atau yang berkenaan dengan masalah asasu kulli khairin, landasan segala kebaikan, ya, kunci untuk membuka taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, kita ketahui taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci segala kebaikan, yang menentukan segala keberuntungan dan kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufiknya, tidak menjadikan hati seorang hamba terbuka, lapang menerima kebaikan, maka tidak mungkin hamba tersebut akan bisa memahami dan mengamalkan kebaikan, siapapun yang mendakwainya, siapapun yang mengajaknya, siapapun yang menasihatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, berikan taufik kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang, terbuka, lega menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia tersesat, Allah akan jadikan hatinya sempit, tertutup, merasa berat untuk menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Maka taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah kunci segala kebaikan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memintanya, karena dialah pemilik satu-satunya. Manusia bisa berusaha dengan menasehati, menyampaikan kebaikan Islam, tapi tetap yang menentukan hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat semua tentang kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendakwai pamannya, yang pamannya ini sangat mencintai beliau Shallallahu alaihi wasallam dan selalu melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk Islam, ternyata tidak terbuka hatinya untuk menerima Islam. Ketika itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Tapi di sini kita akan membaca penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang makna taufik dan bagaimana upaya kita untuk bisa mendapatkannya. Beliau berkata, "Asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Landasan segala kebaikan dengan kamu mengetahui, kamu meyakini apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Mengimani takdir Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, dengan ketentuan takdirnya. Ternyata ini keimanan yang faedahnya menjadi landasan segala kebaikan pada diri kita. Subhanallah. Inilah nikmatnya belajar akidah yang benar. Inilah faedahnya memahami permasalahan-permasalahan akidah dan iman dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ini bisa menjadi asas atau landasan segala kebaikan? Fatatayaqqana hina idzin annal hasanati min ni'amihi fatashkurahu 'alaiha wa tatadharra'a ilaihi alla yaqta'aha 'anka wa anna sayyi'ati min khidlanihi wa uqubatihi fatabtahila ilaihi an yahula bainaka wa bainaha. Karena dengan keyakinan ini, dengan mengetahui ini, ketika itulah kamu akan yakin bahwa semua kebaikan, semua amal-amal soleh yang dikerjakan seorang hamba, ini adalah merupakan atau termasuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba, sehingga kamu akan mensyukuri nikmat yang Allah mudahkan. Dengannya kamu mengamalkan kebaikan-kebaikan. Jadi, termasuk nikmat Allah adalah kemudahan kita bisa membaca Al-Quran, melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktunya, apalagi bagi laki-laki berjamaah, khusyuk dalam sholat, ikhlas dalam beragama. Ini nikmat, bahkan merupakan nikmat yang paling besar. Sayangnya orang hanya memahami nikmat itu hanya berhubungan dengan materi, kebanyakan orang. Padahal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena taufiknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan adalah dari Allah dalam melakukan kebaikan. Ini adalah termasuk nikmat, bahkan nikmat yang paling besar, yang dengan itu kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini,
setiap kali mendapati diri kita berbuat kebaikan. Ya, kita tidak menisbatkan nikmat itu kepada kemampuan kita, kehebatan kita, tapi kita mengatakan ini adalah dari Allah. Yang kemudian kita akan mensyukuri limpahan nikmat darinya ini. Wa tatadharra'a ilaihi, dan kamu akan sungguh-sungguh meminta, tunduk kepada Allah, memohon kepadanya agar kenikmatan ini tidak diputuskan darimu. Karena kamu tahu ini adalah dari nikmat Allah, ini adalah taufik dari Allah, berarti kamu akan sungguh-sungguh memohon agar Allah jangan memutuskan kita dari nikmat-nikmat yang besar ini, yaitu nikmat dalam mengamalkan kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya, as-sayyi'at, keburukan-keburukan itu karena Allah berpaling darimu. Karena Allah tidak menolongmu, dan karena Allah ingin memberikan hukuman, siksaan bagimu. Ya, perbuatan buruk yang dilakukan orang itu karena Allah berpaling darinya, Allah tidak menolongnya. Karena Allah ingin memberikan hukuman atau azab kepada hamba ini. Maka dengan ini juga fatabtahila ilaihi, kamu akan bersungguh-sungguh memohon kepadanya untuk menghalangi dirimu dari perbuatan maksiat tersebut, perbuatan buruk tersebut. Wala yakilaka fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiati ila nafsik. Dan kamu akan sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar dia tidak mewakilkan kamu kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi karena kita tahu ini nikmat dari Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, mengamalkan ketaatan ini karena pertolongan Allah. Sebaliknya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk ini karena Allah memberikan hukuman kepadanya, karena Allah berpaling darinya, maka berarti kamu tidak akan bersandar kepada kemampuan diri. Tidak akan lagi menyombongkan diri mengatakan bahwa kebaikan ini karena saya memang orangnya mudah berbuat baik, karena saya orangnya gampang dinasehati, ya. Dan tidak merasa ketika meninggalkan perbuatan buruk karena merasa diri kita hebat, merasa diri kita memang jauh dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Tidak demikian. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan kita darinya, niscaya kita juga akan terjerumus. Jadi semua karunia dan nikmat itu kembali kepada Allah. Makanya dengan ini kita minta sungguh-sungguh agar Allah tidak menyerahkan kita kepada diri kita sendiri, menjadikan kita bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita faham makna doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk doa yang disyariatkan kita baca di waktu zikir pagi dan petang. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah keadaanku semuanya dan janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Meskipun hanya sebentar, karena ini akan menjadi sebab kebinasaan. Jadi itu makna doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita lihat kenapa, ya masih erat kaitannya dengan apa yang disebutkan di awal tadi. Kenapa ini menjadi landasan segala kebaikan? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad ajma'al 'arifuna ala anna kulla khairin fa asluhu taufiqullahi lil 'abdi. Sungguh orang yang mengenal agama, mereka telah bersepakat mengatakan, semua orang yang mengenal agama sepakat mengatakan bahwa segala kebaikan itu asalnya dengan taufik yang Allah berikan kepada hamba. Kalau tanpa taufik dari Allah, seorang tidak akan bisa melakukan kebaikan, tidak akan bisa meninggalkan keburukan. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sesoleh apapun dia, tetap taufik, kebaikan dari Allah itulah yang menjadikan dia bisa mengamalkan amalan soleh dan meninggalkan keburukan-keburukan. Bukan karena kehebatan atau kemampuan dirinya sendiri. Ini disepakati oleh semua orang yang mengenal agama. Wa kulla syarrin fa asluhu khidlanuhu li abdi.
Sebaliknya semua keburukan asalnya adalah karena khidlan. Berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, yakni dengan Allah tidak menolongnya. Khidlan adalah lawan daripada taufik. Kebaikan itu dengan taufik dari Allah, keburukan itu karena khidlan. Allah Subhanahu wa taala berpaling dan tidak menolong hambanya tersebut. Nah, baik. Setelah kita mengetahui ini, kata beliau, kita lihat apa yang diterangkan oleh para ulama tentang makna taufik. Wa ajma'u, dan ternyata para ulama, orang-orang yang mengenal agama, bersepakat mengatakan anna taufiqa alla yakillakallahu ila nafsika wa annal khidlana huwa an yukhalliya bainaka wa baina nafsika. Ya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa taufik, makna taufik dari Allah itu adalah dengan Allah tidak menyerahkanmu bersandar kepada dirimu sendiri. Sebaliknya al-khidlan, berpalingnya Allah, Allah tidak menolong hambanya, adalah dengan Allah membiarkan antara dirimu dikuasai oleh nafsumu, oleh dirimu sendiri. Kamu bersandar kepada dirimu sendiri, kamu menyombongkan dirimu. Itu adalah ciri-ciri orang yang jauh dari taufik Allah. Masya Allah, ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam pengertian taufik ini. Ya, berarti kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya penuh dengan kekurangan, sampai pun ketika mereka rajin beribadah, mereka tetap menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Tetap mensyukuri, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dalam melakukan kebaikan. Mereka selalu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan kebaikan itu pada diri mereka dan menjauhkan mereka dari sebab-sebab keburukan. Makanya di sini kita perhatikan kenapa di dalam Al-Quran banyak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri hamba-hamba yang beriman, orang-orang yang soleh, selalu Allah sertakan mereka itu rajin berdoa. Kita berpikir doa apa lagi yang mereka minta? Kebaikannya rajin, keburukannya kurang, sedikit. Ternyata justru semakin rajin seorang hamba beribadah kepada Allah, semakin banyak dia berdoa agar Allah menetapkan hidayah, kemudahan ibadah itu baginya. Ya, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya. Dan mereka selalu berdoa kepada kami, kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Dalam keadaan berharap dan takut. Ini doa yang serius, sungguh-sungguh. Disertai kecemasan, ditolak doanya dan pengharapan agar dikabulkan doanya. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk tunduk kepada kami. Jadi, rajin beribadah, berlomba-lomba dalam mengamalkan amal ketaatan, juga kuat berdoa. Karena ternyata ini kunci yang menetapkan taufik itu pada diri mereka, bahkan menjadi sebab Allah selalu menambahkan dan menyempurnakan taufiknya kepada hamba-hambanya yang beriman ini. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka bangun melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Yad'una rabbahum, mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Sungguh-sungguh doanya, serius. Dan mereka selalu menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kurangnya orang-orang yang soleh ini, rajin beribadah, ternyata mereka rajin berdoa karena meminta kepada Allah agar kebaikan, kemudahan dalam beribadah Allah selalu limpahkan kepada mereka.
serta penjagaan dari perbuatan buruk selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Inilah kuncinya taufik mereka miliki. Sehingga taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus dari diri mereka. Nah, kata beliau, fa idza kana kullu khairin fa asluhu at-taufiqu wa huwa biyadillahi la biyadil abdi. Kalau kita telah ketahui bahwasanya semua kebaikan itu asalnya adalah taufik dari Allah, yang mana taufik itu pasti ada di tangan Allah, tidak ada di tangan hamba. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki dan menguasainya, tidak ada di tangan hamba. Berarti apa? Kesimpulannya kata beliau, famiftahuhu berarti pintu. Miftah yakni kunci, berarti kunci untuk membuka taufik adalah doa, banyak berdoa kepada Allah. Ya. Ternyata doa itu adalah kunci pembuka taufik, pintu-pintu taufik. Wal iftiqar, menunjukkan rasa butuh kepada Allah, menunjukkan bahwa kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan untuk kita minta kepada yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wasidqul laj'i, sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah. Warraghbatu warrahbatu ilaih, disertai dengan pengharapan dan rasa takut kepadanya. Ternyata ketemu. Kenapa orang-orang yang soleh, para nabi dan para rasul di ayat-ayat yang tadi kita bacakan, mereka selalu berdoa dalam keadaan berharap dan takut. Raghaban wa rahaban, berharap dan takut. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan berharap. Inilah sebab yang menjadikan taufik itu selalu mudah Allah berikan kepada mereka, karena mereka pegang kuncinya dan selalu menggunakan kunci ini dengan sebaik-baiknya untuk membuka taufik kebaikan tersebut. Nah, famata u'tiyal abdu hadzal miftaha faqad arada an yaftaha lahu. Maka ketika seorang hamba Allah berikan padanya kunci ini, berarti Allah ingin membukakan pintu taufik tersebut. Apa artinya? Seorang hamba itu kalau dia rajin berdoa, selalu menunjukkan rasa butuh kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah, selalu meminta agar dimudahkan mengamalkan kebaikan, dijauhkan dari keburukan, ini pasti ciri-ciri hamba yang akan mendapatkan taufik. Sebaliknya seorang hamba yang naudzubillah min dzalik, bersandar kepada dirinya, pede, setiap berbuat kebaikan dia merasa dirinya hebat, ketika meninggalkan keburukan dia merasa itu adalah karena kemampuan dirinya, kehebatan dirinya. Ini ciri-ciri orang yang akan ditutup taufik dari dirinya, naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya tidak salah kalau kata para ulama seperti pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna du'a miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Ini menunjukkan kita harus rajin berdoa. Karena berdoa itu berarti kita meminta, dan pantas kita meminta kepada Allah. Karena semua kebaikan ada di tangannya. Dan pantas kita sebagai hamba yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bersandar kepada yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kaya, yang semua kebaikan itu ada di tangannya. Wal khairu kulluhu fi yadaik, wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di kedua tanganmu, dan keburukan tidaklah dinisbatkan kepadamu. Masya Allah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu bacaan doa istiftah yang disyariatkan kita baca sebelum di awal salat kita. Nah, jadi kata beliau, barang siapa, maka ketika seorang hamba diberikan padanya kunci taufik ini, berarti Allah menghendaki untuk membukakan taufik baginya. Wa mata adallahu anil miftah baqiya babul khairi murtajjan dunahu. Akan tetapi ketika seorang hamba itu dipalingkan dari kunci ini, dia malas berdoa, tidak menunjukkan rasa merendahkan diri atau rasa butuh kepada Allah. Kalaupun berdoa asal-asalan, tidak ada rasa takut atau rasa pengharapan. Siapa yang dijauhkan dari kunci ini, maka dia akan mendapati pintu kebaikan itu, dia akan mendapati pintu kebaikan itu akan tertutup di hadapannya.
berarti Allah tidak menghendaki untuk membukakan pintu kebaikan bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kebaikan itu kuncinya sederhana. Sadari bahwa kita butuh dan semua ada di tangan Allah. Dan yang ada di tangan Allah tidak ada cara untuk kita bisa mendapatkannya kecuali memohon kepada Allah. Dan kita yakin waktu memohon kepada Allah akan dimudahkan asal kita sungguh-sungguh berdoa dengan rasa takut dan pengharapan. Menunjukkan rasa butuh kita, ketergantungan kita kepada Allah. Kita yakin Allah akan mudahkan, Allah akan berikan. Karena apa? Dia adalah Al-Jawad yang maha dermawan, Al-Karim yang maha pemurah, Al-Muhsin yang maha berbuat kebaikan, Al-Wahhab yang maha pemberi anugerah, Al-Mannan yang maha pemberi karunia. Dia adalah yang sifat-sifatnya maha tinggi, sifat-sifat kebaikannya maha sempurna, nama-namanya maha indah. Maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala kalau kita sungguh-sungguh meminta, maka Dia akan berikan kepada kita sesuai dengan kesungguhan kita. Nah, baik. Dibawakan di sini, qala Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Amirul Mukminin, sahabat yang mulia Khalifatul Rasyid Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innila ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'ai fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu." Sesungguhnya aku tidak membawa keinginan untuk dikabulkan. Tetapi yang saya bawa adalah keinginan, semangat berdoa. Karena kalau telah diilhamkan bagiku semangat berdoa, pengabulan itu akan bersamanya. Jadi di sini maksudnya, beliau berkata, harusnya kita itu semangat berdoa. Jadi juga jangan cuma berpikir, saya ingin dikabulkan permintaanku, saya ingin berdoa. Jadi jangan merasa setelah saya ada kebutuhan baru berdoa. Sekarang manusia kapan dia lepas dari kebutuhan? Dalam kondisi kita lapang, misalnya kita merasa harta kita cukup, ya, kehidupan kita tenang-tenang saja, kebutuhan kita terpenuhi. Orang mungkin merasa dia tidak punya kebutuhan saat ini. Ini keliru. Cukup dengan kita inginkan keadaan kita yang tenang ini saja. Tetap Allah limpahkan kepada kita, Allah tetapkan pada diri kita, ini sudah kebutuhan kita yang paling besar. Siapa yang bisa menjamin Allah tidak akan mencabut keadaan tersebut, menggantikannya dengan kesusahan? Naudzubillahi min dzalik. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki ditimpahkan musibah yang kemudian hamba ini tidak bisa menanggungnya, tidak bisa menghadapinya? Jadi cukup sekedar kita inginkan nikmat tersebut tetap pada diri kita, sudah menjadikan kita sungguh-sungguh berdoa. Apalagi kebaikan-kebaikan tadi yang kita miliki, kita ingin disempurnakan oleh Allah agar kita meraih kesempurnaan iman, kesempurnaan dalam takwa. Kita butuh ditingkatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah berikan ketakwaan kepadanya. Jadi kita butuhkan tambahan dari kebaikan-kebaikan ini agar sempurna. Jadi jangan merasa tidak ada kebutuhan kita. Makanya kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di sini, ya, bahwa jangan kita hanya berpikir berdoa karena ingin dikabulkan, tapi hendaknya kita membawa semangat berdoa. Dan kalau telah seseorang diberikan ilham untuk rajin berdoa, maka insya Allah pengabulan Allah akan menyertainya. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, taufik itu Allah berikan sesuai dengan kadar niat kita. Diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ala qadri niyatil abdi wa himmatihi wa muradihi wa raghbatihi fi dzalika yakunu taufiquhu subhanahu wa i'anatuhu. Fal ma'unatu minallahi tanzilu 'alal ibadi ala qadri himamihim wa niyatihim wa raghabatihim wa rahbatihim wal khidlanu yanzilu alaihim ala hasabi dzalik. Baik, kata beliau, sesuai dengan kadar niat seorang hamba, sesuai dengan
keinginannya, tekadnya yang kuat, keinginannya yang kuat, kehendaknya dan semangatnya, maka seperti itulah Allah berikan taufik darinya. Ya, yakunu taufiku subhanahu, seperti itulah yang Allah akan berikan, taufik yang Allah akan berikan dan pertolongan yang akan dilimpahkan kepada hambanya. Maka ma'una, pertolongan dari Allah turun kepada hamba sesuai dengan kadar himmah, keinginan mereka, niat mereka, semangat mereka, serta rasa takut mereka. Sebagaimana khizlan, berpalingnya Allah dari hamba, Allah tidak menolong hambanya, ini juga akan turun kepada hamba sesuai dengan kadar dari niatnya. Kalau niatnya kuat, keinginannya dalam kebaikan besar, Allah akan mudahkan. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Jika Allah mengetahui dalam kebaikan, dalam hatimu ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Tapi kalau orangnya tidak semangat, tidak mau bersandar kepada Allah, tidak semangat dalam meminta kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan berpaling darinya sesuai dengan bagaimana dia berpaling dari memohon pertolongan kepada Allah. Naam, fallahu subhanahu ahkamal hakimin wa a'lamal alamin. Yada'u taufiqa fi mawdhi'ihi la'iqati bihi wal khidlana fi mawadhi'ihi la'iqati bihi wa huwal alimul hakim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling sempurna hikmahnya. Hikmah artinya menempatkan segala sesuatu selalu tepat pada tempatnya. Yang paling mengetahui tentang keadaan semua makhluknya. Dia akan menempatkan taufiknya di tempat-tempat yang pantas untuk mendapatkannya. Sebagaimana dia akan menempatkan khidlan, dia akan berpaling, menempatkan al-khidlan ini berpalingnya Allah. Dia tidak menolong hambanya. Allah tempatkan di tempat-tempat yang pantas mendapatkan itu. Dan dia adalah al-alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Masya Allah ya. Jadi seseorang bisa mengusahakan dirinya, melatih dirinya untuk menjadi orang yang pantas mendapatkan taufik. Maka dia sungguh-sungguh mencarinya. Allah akan berikan sesuai dengan kadar kesungguhan kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka lah yang kami akan berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Jadi hidayah dari Allah tergantung kesungguhan. Seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang nanti kita akan baca juga di sini. Ya. Allah subhanahu al-hidayata bil jihadi fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Allah menggandengkan, mengaitkan hidayah darinya tergantung dari kesungguhan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar kesungguhan dan perjuangannya. Jadi kalau kita ingin memantaskan diri kita mendapatkan taufik dari Allah, selalu dijauhkan dari keburukan, maka perbesarlah tekad dan kesungguhan kita untuk meminta taufik yang kita sudah yakin itu ada di tangan Allah semata-mata, bukan di tangan makhluk. Maka bersemangat, bersungguh-sungguh meminta karunia-Nya, bersungguh-sungguh dalam berdoa dengan rasa takut dan berharap, bersungguh-sungguh dalam bersandar dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang ada di tangannya. Nah, taib asyukru wa doa, bersyukur dan berdoa. Wa ma utiya man utiya illa min kibali idha'atihi syukra wa ihmalil iftiqari wa du'a. Dan tidaklah keburukan menimpa orang-orang yang ditimpa keburukan kecuali karena dia menyia-nyiakan, tidak bersyukur kepada Allah dan dia tidak mau menunjukkan rasa butuh dan enggan berdoa kepada Allah. Ingat di dalam hadis yang derajatnya hasan, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Karena seolah-olah dia tidak butuh, padahal kebutuhannya semua ada di tangan Allah.
hamba yang jahil, tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah, yakni berdoa kepadaku," kata Allah, "maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Karena Allah murka kepadanya, naudzubillah min dzalik. Wala dhafira man dhafira bi masyiatillahi wa aunihi illa bi qiyamihi bisyukri wa sidqil iftiqari wa du'a. Dan tidaklah seorang itu beruntung meraih kebahagiaan, meraih kebaikan-kebaikan dengan kehendak Allah, dengan pertolongannya, kecuali karena dia selalu menegakkan syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, dan selalu dia sungguh-sungguh dalam menunjukkan rasa butuh, serta selalu memohon berdoa kepada Allah. Masya Allah, Allah mudahkan kebaikan itu. Allah jadikan kebaikan itu kuncinya adalah rajin meminta kepadanya, dan dia adalah zat yang maha mengabulkan doa. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa, dan dia juga adalah Sami'ud Du'a, yang maha mendengarkan, mengabulkan doa hamba-hambanya. Wa milaku dzalika as-sabru. Dan yang menjadi tiang penopang semua itu, penegak semua itu adalah selalu bersabar. Fa innahu minal imani bimanzilati ar-ra'su minal jasad. Ya. Karena sesungguhnya iman itu kedudukannya pada tubuh manusia seperti kedudukan kepala. Kepala pada tubuh, ya jelas. Kalau hilang kepala, ya hilang, mati tubuhnya. Fa idza quti'a ar-ra'su fala baqa'a lil jasad. Kalau kepala itu diputus, maka tidak ada lagi kehidupan bagi tubuh manusia. Demikian pula sabar, kalau hilang dari iman, maka tidak ada kehidupan bagi iman manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Jadi ini merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat sehubungan dengan masalah bagaimana mengupayakan taufik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari sebab-sebab khidlan. Allah Subhanahu wa taala berpaling dan tidak memberikan pertolongan kepada hambanya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka kami persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, Masya Allah, barakallah fiik Ustaz, materi yang sangat bagus sekali bagi kita semuanya. Landasan segala kebaikan tentunya kita penting mengetahui hal ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengamalkan, memudahkan kita untuk mengamalkan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ikhlas Islam azani Allah wa yakum, sahabat Roja dimanapun antum berada, saatnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau. Kami berikan kesempatan kepada Anda bertanya melalui telepon di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama mau telepon. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Abu Aisyah di Jakarta. Abu Aisyah di Jakarta. Silakan Abu Aisyah. Pertanyaannya apa? Ya, barakallahu fik. Wafik barakallah. Terkadang ana suka berdoa itu disambil Ustaz, apa misalkan sambil bawa kendaraan gitu ya. Terkadang ketika hati ana merasa sedih ataupun butuh pertolongan Allah, terkadang ana suka berdoa sambil di jalan gitu Ustaz. Itu gimana, apakah itu udah masuk dalam adab berdoa? Dan satu lagi, bagaimana tipsnya agar doa kita mudah dikabulkan selain
memuji Allah, apalagi Ustaz kira-kira yang baik untuk memenuhi doa kita dikabulkan. Ya, itu aja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari beliau Abu Aisyah tadi di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Iya, doa seperti tadi yang kadang-kadang kita diucapkan oleh seseorang ketika sedang berkendaraan, apalagi mungkin dalam kondisi macet ya, atau mungkin dia sedang menunggu sesuatu atau yang lainnya, ya termasuk di kendaraan tadi. Ini tentu boleh-boleh saja. Dan bahkan ini lebih baik daripada kita melakukan hal-hal lain atau memikirkan hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Cuman tentu saja waktu kita berkendaraan kita perlu ya konsentrasi dengan kendaraan kita agar tidak menimbulkan kecelakaan. Bagaimana kalau di saat-saat seperti itu mungkin dalam pikiran kita muncul, kemudian kita berdoa meminta kepada Allah, maka kita katakan ini baik sekali tentu saja. Ya, cuman kita perlu supaya lebih konsentrasi kalau seandainya kita sempat meminggirkan kendaraan kita, atau mungkin di saat-saat macet kita bisa bersungguh-sungguh berdoa karena tidak perlu kita konsentrasi melihat jalan, maka ini lebih baik tentu saja. Cuman tetap kita katakan, bagaimanapun orang yang sambil dia berdoa tetap dengan berusaha untuk konsentrasi dengan membawa kendaraannya, maka ini lebih baik daripada orang yang melamunkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, apalagi kalau seorang yang sudah terlatih selalu berdoa kepada Allah, misalnya di saat-saat dia sendirian, ketika dia sholat malam, dia sudah melatih dirinya untuk berdoa, maka ketika dia memulai lagi atau mengulangi lagi doanya atau membiasakan lagi dirinya berdoa di saat-saat sambil menyetir kendaraan, insya Allah ini tidak ada masalah baginya karena dia sudah terbiasa melakukannya dengan konsentrasi penuh di saat-saat dia sendirian atau di saat-saat dia melaksanakan sholat di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu banyak berdoa dan bersandar kepadanya karena ini merupakan kunci terbukanya pintu taufik dan kebaikan. Nah. Taib. Nah, Ustaz. Kabulkan. Ya, kita perbanyak sebab-sebab yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah yang disebutkan di dalam dalil. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan doa yang dilakukan dengan mengumpulkan sebab-sebab terkabulnya doa sebanyak mungkin. Kalau kita benar-benar kumpulkan ini doa-doa yang beliau sebutkan la yakadu yurad, hampir-hampir tidak akan ditolak oleh Allah. Sudah kita pilih waktu-waktu terkabulnya doa, misalnya antara adzan dan iqamat, sepertiga malam yang terakhir, sesaat di akhir di hari Jumat sebelum matahari terbenam, apalagi mungkin di waktu safar. Kita pilih waktu-waktu ini. Kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawat kepada Nabi SAW, apalagi kita memulai dengan kebaikan-kebaikan, bersedekah dan yang lainnya. Atau kita mulai dengan memuji-muji Allah. Apalagi ada yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, menyebut nama Allah yang paling agung, Ismullahil A'zam, yang ada jaminan keutamaannya dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengannya, pasti Allah akan kabulkan. Barang siapa yang meminta dengannya, Allah akan berikan permintaannya. Kalau kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, maka ini tentu akan menjadi sebab doa kita disifati seperti itu, doa tadi. Hampir-hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lakukan dengan mengangkat tangan, karena mengangkat tangan ini juga termasuk adab dan sebab dimudahkannya dikabulkan doa kita. Kita semakin banyak kita kumpulkan, maka semakin banyak peluangnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pertanyaan pertama kita, dan kita angkat kembali pertanyaan yang kedua melalui telepon. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Bapak Samsi, biasa di Bogor. Bapak Samsi di Cibogor, di Bogor ya. Baik, silakan. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Saya selalu berdoa kalau sholat tahajud walau atau sholat duha pagi, tapi belum aja dikabulkan. Apakah doa sebaiknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu apakah bagaimana doa supaya cepat dikabulkan oleh Allah SWT?
Baik. Bisa diulang kembali Pak yang pertanyaan terakhir tadi? Saya selalu berdoa kalau saya kan pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud saya terus Ya. saya doa saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus itu yang diajarkan oleh guru saya. Apakah Baik. itu yang baiknya? Apakah apa yang terbaik dari itu doa-doa supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik Bapak, terima kasih Pak. Cukup Pak ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa disimak Ustaz pertanyaan Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di Bogor tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan kebaikannya kepada beliau. Ya. Dan juga untuk kita semua. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan meminta hajat dan kebutuhan kita kepadanya. Adapun mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masya Allah, nikmat yang sangat, ini merupakan zikir yang sangat besar keutamaannya. Tapi kalau kita berdoa itu Pak, kita minta kepada Allah. Lihatlah Rasulullah SAW berdoa dengan menyebutkan permintaan. Bahkan beliau bersabda misalnya, Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadu bihi min ilmin la yanfa. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagitsu. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon, aku meminta pertolongan. Jadi meminta, kita sebutkan permintaan kita. Ya. Adapun sekedar berzikir mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini kebaikan, tapi ini bukan terhitung doa. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berdoa, ya, kita minta kepada Allah, kita bisa memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-namanya yang maha indah. Seperti waktu kita meminta keteguhan hati, Rasulullah SAW kan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Bapak bisa mengambil doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian doa-doa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran demikian banyak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian hadis-hadis yang sahih yang banyak juga. Ya, dari doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Coba baca doa-doa ini, maka niscaya kita akan dapatkan manfaat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena doa-doa kita yang tentu merupakan sebaik-baik doa yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh guru kita yang mulia, Ustadzuna Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala. Kumpulan doa dan wirid ini juga sangat baik untuk kita jadikan sebagai pegangan kita untuk bisa membaca doa-doa yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Inilah cara kita berdoa yang sebenarnya, tidak hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, meskipun itu untuk zikir adalah keutamaan yang sangat besar, tapi doa-doa yang diajarkan yang benar, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, adalah doa-doa yang di situ ada permintaan, kita minta kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan kita akan buka kembali pertanyaan berikutnya. Baik kepada Anda sahabat Roja, kami persilakan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya memperdalam materi kita di pagi hari tentang landasan segala kebaikan yang telah dipaparkan oleh guru kita. Kita angkat kembali melalui telepon, silakan. Yang ingin bertanya memperdalam materi. Ya, silakan. Tentang landasan segala kebaikan yang Baik Bapak atau Ibu, mohon maaf dimatikan atau dikecilkan dulu suara televisinya ataupun radionya agar cukup menyimak saja lewat telepon. Halo. Bapak atau Ibu, mohon maaf dimatikan atau dikecilkan dulu. Baik. Kita putus ya. Kami informasikan kepada Anda semuanya, para penanya, sahabat Roja semuanya, untuk Anda yang bertanya cukup mendengar dan menyimak melalui telepon saja. Adapun suara televisi ataupun radionya dikecilkan agar tidak membingungkan. Baik, kita angkat berikutnya. Silakan sahabat Roja. Ya, silakan.
Mohon maaf, Ibu, suaranya kurang jelas, kurang terdengar dengan keras. Bisa lebih dikeraskan lagi suaranya? Kurang jelas, kurang terdengar dengan keras, bisa lebih dikeraskan lagi suaranya. Baik, kami mohon maaf, kami putus karena tidak menyimak sambungan telepon ini. Kita angkat berikutnya kembali. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan berada di mana, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ibu, mohon maaf, Ibu sebaiknya menyimak lewat telepon saja, Ibu. Jadi kalau suara televisinya ataupun suara radionya dimatikan atau dikecilkan saja, Ibu. Biar Ibu tidak bingung karena memang ada delay waktu ya. Ya, silakan Ibu, dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Bonira dari Maluku. Ibu Bonira dari Maluku. Silakan Ibu, apa pertanyaannya Ibu? Oh ya, saya mau bertanya. Pertanyaannya sholat saya duduk selama 7 tahun, saya sakit. Syafakillah. Apakah itu pahalanya sama dengan orang yang sholat biasa, Pak Ustadz? Baik, cukup Ibu pertanyaannya Ibu? Iya, itu aja. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Ibu dengan segala alam, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Pertanyaannya, Afwan. Ya, baik Ustadz, beliau bertanya Ustadz tentang bagaimanakah hukumnya yang dia mengerjakan sholat selama 7 tahun dalam keadaan duduk disebabkan karena sakit Ustadz. Apakah pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang dari Maluku tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, keberkahan dan menguatkan kesabarannya serta memberikan balasan pahala yang sempurna, pengguguran dosa-dosa dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Amin. Iya. Ibu yang sedang mengalami ujian ini, maka kita nasihatkan agar hendaknya dia selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menghadapi ujiannya, dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan yang luar biasa, keringanan dalam menghadapi cobaan-cobaannya, dan juga yang lebih penting lagi adalah dia mendapatkan pengampunan dosa-dosa dan ditinggikannya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidaklah seorang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan pemberian berupa sifat sabar. Kemudian tentang pertanyaannya tadi, dia melaksanakan sholat dengan duduk. Ya, kalau karena ada udzur tadi, ya, seseorang itu melaksanakan sholat dengan duduk karena dia tidak mampu berdiri, maka tentu dia akan dapatkan pahala dan keutamaan sama dengan berdiri selama dia memang ya berkeinginan untuk bisa melaksanakan sholat dengan sempurna tapi terhalangi dengan adanya udzur. Memang betul ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan sholat orang yang duduk itu adalah ala nisfi sholatil qaim, setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Ini bagi orang yang tidak ada udzurnya. Ketika dia sholat sunnah misalnya, dia ingin duduk, maka dapat pahala setengah. Tapi kalau ada udzur, ada halangan kayak sakit tadi dia tidak bisa, dia sudah berusaha berdiri ternyata tidak bisa, maka Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba telah sakit jika seorang hamba sakit atau sedang melakukan safar, maka dituliskan baginya pahala seperti keutamaan ketika dia mengamalkannya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tidak bersafar. Jadi kalau ibu benar-benar tidak mampu, ya itulah kemampuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Seandainya ibu mampu untuk misalnya sholat ya, di awalnya berdiri, mungkin sholat dengan menggunakan kursi. Di awalnya kita berdiri dulu kalau mampu ya. Berdiri dulu takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita baca surat Al-Fatihah. Sampai kita merasa sudah tidak sanggup lagi atau sudah merasa agak capek, baru duduk. Ini lebih baik lagi. Itu diperbolehkan. Dia berdiri dulu, baca dulu awal-awalnya, kalau sudah agak capek maka dia duduk.
Nanti kalau dia ingin misalnya ruku, dia berdiri lagi, terus dia ruku, kemudian seterusnya dia lanjutkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa lakukan seperti ini, maka ini tentu lebih baik dan lebih utama. Ya, sekali lagi tentu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk bertakwa sesuai dengan kesanggupan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuanmu. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang Antum sampaikan, Ustaz. Dan kita akan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, dengan penanya kita melalui telepon. Silakan Sobat Roja. Dan kita akan Ya, silakan. pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Silakan Sobat Roja. Baik. Belum terhubung dengan baik, kami putus. Kami angkat pertanyaan melalui chat Ustaz dengan penanya kita. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika seorang berdoa untuk menang dalam undian, Ustaz? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya dari pesan chat WA ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Orang yang berdoa untuk menang undian. Sekarang dilihat dulu undiannya. Ya, kalau undian itu undian yang seperti judi atau jelas ini tidak boleh. Undian seperti judi itu kita membeli sesuatu atau membayar sesuatu kemudian diundi. Wah, ini perbuatan judi namanya ya, dilarang yang seperti ini. Adapun kalau sekedar undian yang tidak ada seperti itu, misalnya ada seseorang yang ingin memberikan hadiah ya kepada temannya, tapi temannya ini ada 5 orang, dia tidak memiliki 5 hadiah, cuma 1 hadiahnya, maka mereka diundi. Ini boleh. Ya, diperbolehkan undian yang seperti ini. Kita berdoa untuk mendapatkannya. Ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Ini kan mubah, perkara mubah. Cuman yang lebih baik kita berdoa kepada Allah itu kita sertakan dengan kebaikan dan keberkahan, dan itu Allah yang mengetahuinya. Ya Allah, kalau ternyata mendapatkan hadiah ini baik bagiku, bisa saya manfaatkan hadiah ini untuk kebaikan, tidak menjadikan aku lalai, maka mudahkan saya dapatkan. Kalau tidak, palingkan dariku. Ini yang lebih baik. Karena kita tidak tahu kalau kita dapatkan hal tersebut, apakah kita bisa mensyukurinya, kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tidak lalai, ya kan, banyak kemungkinan. Maka kita minta kepada Allah dalam setiap urusan-urusan dunia kita kaitkan dengan pilihan Allah yang terbaik, yaitu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan karena ini yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kembalikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui untuk kebaikan kita. Itulah yang Allah mudahkan. Kalau Allah maha mengetahui itu mendatangkan keburukan agar Allah palingkan kita darinya. Itulah cara dan sebaik-baik kita berdoa dalam urusan-urusan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tentu saja nantinya kalau itu berhubungan dengan undian dalam kebaikan agama, ya tentu kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Misalnya ada orang yang ingin memberikan hadiah umroh kepada pegawai di sebuah perusahaan, tapi karena terbatas maka diundi. Maka kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkannya, karena umroh ini adalah kebaikan, perkara yang disyariatkan dalam agama. Bahkan menurut pendapat yang terkuat ini juga hukumnya wajib sekali kita laksanakan dalam seumur hidup kita. Kalau untuk urusan agama seperti ini jelas kita minta dengan semangat. Tapi yang saya maksudkan tadi, yang penjelasan awal tadi adalah untuk urusan-urusan dunia kita yang bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan bagi kita. Karena kita tidak tahu, maka kita sandarkan kepada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Maka demikianlah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala, atas waktu yang telah beliau berikan di pagi hari ini, materi yang telah beliau paparkan, dan juga jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
membahas kebaikan beliau, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana serta meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah, Allahumma amin. Dan juga untuk Anda semuanya, para pemerhati Roja, para sobat Roja dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di pagi hari ini. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika dalam penyajian acara ini masih terdapat kekurangan. Dan untuk Anda semuanya, semoga Allah menjaga kita dari pagi hingga menjelang sore nanti. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.